Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min dhar. Faslun ay hadza faslun. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan. Yajibu wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong salat kang salat sapa wong muqtadiyan hale manut fil jum'atin ing dalem salat Jumat au ghairiha utawa liyan Jumat apa Allah yataqaddama yen ta ora dibii sapa man ala imamihi ing atase imam man fil mauqufi ing dalem nggon mandeg wal ikhrami lan takbirul ihram bal tabtulu balik batal apa al munqaranatu barengi fil ikhrami ing dalam takbirul ihram wa tukrahu lan den makruhake apa munqaranah fi ghairihi ing dalam liyane takbirul ihram illa ta'mina kejaba maca amin wa yahrumu lan haram apa takdimuhu dipi imam biruknen kelawan rukun fi'liyan kang bangsa pekerjaan watab tulan batal apa watab tulu birukneni watab tulan batal apa mungkorona birukneni kelawan rukun loro wakadalan kaya mengkono batal at-takhiru utai ngakhirake anhu sanging imam biya hima kelawan rukneni li ghairi udran krono tanpa udur wa bi aksara lan kelawan luwih akeh min salah sati arkanen saking telu pira-pira rukun tawilaten kang dawu lahu krana udur wa ayya alama yen to ngerti sapa makmum bintika lanti imamihi kelawan pindahe imam makmum wa ayya istama'a lan yen to kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalem masjid au salasu mi'ati dira'in utawa 300 dira' wa alla yukhawila lan jenta orang ngaling-alingi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum apa khailun perkara kang ngaling-alingi yamna'u kang bisa nyegah apa khail al istitraqa ing tumiba wa ayatawfaqa lan jenta cocok sesuai apa natmu salatihima runtute salate imam lan makmum wa alla yatakhalafa lan janda ora terlambat sapa imam lan makmum fi sunnatin ing dalem sunatan tafusyu kang banget apa al mukhalafatu mulayani fihi ma ing dalem sunnah wa ayan wiya lan janda niat sapa makmum al iqtidaa ing manut ma taharrumi ing dalem sartain takbirul ihram fil jum'ati ing dalem salat Jumat wa qabla al mutabi'ati lan ing dalem saat durunge anut watu luntidori lan suwene ngenteni fi ghairiha ing dalem liyane Jumat wa yajibu lan wajib alal imami ing atase imam apa niatul imamati niat dadi imam fil jum'ati ing dalem salat Jumat wal mu'adati lan salat kang mu'addah salat adah watu salat sunatake apa niat fi ghairihima ing dalem liyane Jumat lan salat mu'addah. Dalam pasal ini menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang makmum, yaitu kewajiban yang pertama adalah di dalam masalah berdiri, seorang makmum itu tidak boleh kakinya di depan imam dalam berdiri. Karena apa? Status daripada makmum itu adalah mutaba'ah, orang yang mengikuti. Maka seseorang yang di situ mengikuti, dia itu berada di belakangnya, tidak boleh berada di depannya. Begitu pula kewajiban bagi seorang makmum dalam masalah takbiratul ihram, ini adalah dia takbir setelah imam itu takbir, tidak boleh mendahului imam. Bahkan ketika seorang makmum itu takbiratul ihramnya kok bareng dengan imam, ini sholatnya batal. Apalagi di situ
makmumnya itu mendahului imam. Maka ini harus diperhatikan ya, jangan sampai di situ seorang makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram. Terutama di situ ketika posisi seorang makmum itu berada di belakang, maka di situ bagaimana seorang makmum harus mengikuti orang yang ada di depannya. Atau kalau di situ dia mendengarkan suara imam, ya ikuti suara tersebut. Setelah itu harus takbir. Kemudian hal yang diharamkan bagi seorang makmum berikutnya adalah mendahului seorang imam di dalam rukun fi'li. Rukun yang di situ berupa pekerjaan. Contohnya misalkan ruko ya. Ruko. Imam belum ruko, makmum mendahului, ini hukumnya adalah haram. Manakala hal tersebut itu dilakukan sampai 2 kali dalam mendahuluinya, katakan di situ dalam ketika rukuk seorang makmum itu mendahului, kemudian pas sujud itu juga mendahului, maka sholat daripada si makmum tersebut itu adalah batal. Namun ketika di situ ada suatu udzur, katakan udzurnya adalah seorang makmum itu tidak bisa mendengar suara imam sehingga ada atau terjadi pendahuluan tersebut, maka di sini tidak apa-apa karena suatu udzur. Tetapi di situ ada seorang makmum harus berhati-hati dalam masalah hal ini. Kemudian kewajiban bagi seorang makmum itu adalah ayya'lama bintiqaulati imami, harus mengetahui intiqalnya, pindahnya seorang imam. Bagaimana caranya? Ya banyak. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Itu dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan suara dari imam. Atau dengan cara kita melihat robit. Robit itu apa? Robit itu penghubung yang di situ menghubungkan antara imam dan makmum. Gambarannya seperti ini. Misalkan di dalam suatu masjid, karena jamaahnya itu bludak banyak ya, sehingga di situ ada kemungkinan orang atau jamaah yang lain itu berada di luar. Nah, jamaah yang lain yang ada di luar ini harus bisa melihat gerakan dari makmum yang lain yang terakhir. Ini status daripada robit, di mana makmum tersebut itu mengetahui intiqalnya atau pindahnya seorang imam itu melihat dari depannya. Itu merupakan cara untuk mengetahui pindahnya imam. Kemudian syarat berikutnya bagi seorang makmum adalah wa ayajtama'a fi masjidin, harus kumpul dalam satu masjid, dalam satu majelis. Artinya dalam satu lokasi. Namun ketika di situ kok tidak memungkinkan tadi dengan gambaran jamaahnya banyak, ini ada toleran. Manakala di situ kok tidak melebihi dari 300 dirok, 300 depa, sholat tersebut masih dikatakan sah dalam berjamaah, mendapatkan fadilah jamaah. Namun ketika di situ kok melebihi dari 300 dirok, di situ nanti jamaahnya itu tidak sah. Kemudian syarat berikutnya adalah wa alla yuhawwila baina mahailun, tidak ada sesuatu yang di situ dapat menghalangi antara imam dan makmum untuk menujunya. Contohnya apa? Misalkan ketika di situ masjidnya kok dikunci, ini kan seorang imam, seorang makmum tidak bisa masuk ke masjid tersebut atau ke tempat tersebut kecuali dengan cara apa? Membuka. Maka ini adalah termasuk hail, yang mana di dalam hal ini seorang makmum ini tidak mendapatkan fadilah jamaah karena seorang tersebut tidak bisa menuju ke arah si imam kecuali dengan cara membuka kunci. Dan ini juga sering kali atau banyak terjadi.
di daerah-daerah yang di situ notabene atau di masjid yang di situ notabene adalah yang ada AC-nya, maka ketika itu terjadi seperti itu, maka sholat daripada jamaah yang ada di luar itu tidak sah. Dengan redaksi seperti ini tadi, wa alla yuhawila baihudumah hailun. Kemudian syarat berikutnya adalah wa ayyatawafaqanat musolatihima, antara sholatnya imam dan makmum ini harus sama, harus sesuai. Artinya di situ tidak ada yang seorang makmum yang di situ mendahului dari imam atau di situ terlambat. Bahkan di sini ada kata wa alla yatakhallafa fi sunnatin, dalam masalah kesunatan. Manakala di situ kok dalam mukhalafahnya, dalam perbedaan tersebut itu sangat banyak. Di sini juga akan menyebabkan tidak sahnya jamaah tersebut. Berikutnya adalah seorang makmum ini harus niat menjadi makmum manakala di situ sholatnya adalah sholat Jumat. Karena apa? Karena dalam sholat Jumat ini kan terkait tentang masalah bilangan dari jamaah tersebut. Artinya ketika di situ misalkan dalam satu masjid jamaahnya itu hanya ada 40. Ini kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Kalau dalam qaul qadim beda. Karena dalam qaul qadim itu tidak mensyaratkan jamaah itu harus 40 orang. Namun ketika kita memakai qaul jadid, maka di situ disyaratkan harus jamaahnya 40 orang. Nah, misalkan jamaahnya itu hanya terbatas 40 orang. Ada 2 orang yang di situ dia tidak niat berjamaah ketika takbiratul ihramnya tersebut. Maka jamaah yang lainnya itu tidak dianggap sah. Sholat Jumatnya tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara ada sebagian yang di situ tidak niat berjamaah dalam sholat Jumat tersebut, manakala sedang takbiratul ihram. Maka di situ harus diperhatikan. Kemudian seorang imam ini harus wajib niat menjadi imam manakala sholatnya itu adalah bentuknya sholat Jumat. Ini beda kasusnya ketika di situ sholat yang lain ya, beda. Namun dalam sholat Jumat ini harus niat menjadi imam. Nah, karena tadi ya tentang masalah bilangan tersebut ya, kemudian keabsahan dari sholat Jumat itu kan tergantung daripada yang pertama si imam tersebut, yaitu tentang masalah niatnya yang pertama. Yang kedua juga niat daripada si makmum. Selain ini juga ditambahkan tentang masalah adat atau bilangan daripada jamaah tersebut. Sumakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.